Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Profesor Dr. Raditya Sukmana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya. Kali ini kita akan membahas wakaf dengan instrumen keuangan syariah yang lain. Apa itu? Kali ini kita akan membahas dengan pegadaian. Wakaf dan pegadaian. Dan yang digadaikan adalah emas. Nah, bagaimana strukturnya? Mari kita lihat. Tapi sebelum itu, kalau saya bicara tentang wakaf, apa yang ada dalam benak Anda? Saya yakin Anda pasti akan bicara tentang 3M. Apa itu? Masjid, makam, madrasah. Itu tidak salah. Betul. Tetapi jangan lupa bahwa pemahaman seperti itu yang memang masih banyak di tengah masyarakat, itu kita perlu beritahukan bahwa tidak hanya itu wakaf. Ya. Sekarang ini wakaf itu sudah sangat berkembang, berinovasi dengan berbagai macam instrumen keuangan syariah. Perbankan, asuransi, pasar modal, ya. Dan sekarang kita akan bahas pegadaian. Ya. Nah, Anda tahu nggak? Sudah adakah institusi yang concern wakaf dengan gadai emas, ya? Nah, salah satunya adalah Bank Wakaf Internasional yang ada di Malaysia. Ya. Sebelum kita lihat strukturnya, mari kita lihat perusahaannya, institusinya. Nah, ini adalah websitenya, ya. Economic Empowerment of People with Bank Wakaf Internasional. Ya. Nah, kita lihat definisinya atau penjelasan tentang apa itu BWI. BWI dalam konteks ini bukan Badan Wakaf Indonesia, tetapi Bank Wakaf Internasional. Ya, Bank Wakaf Internasional, ya, ini saya ambil dari website ini. Is a trust fund established to provide business opportunities and financial service to the people in the name of Allah. Is a trust fund. Trust fund ini apa sih sebetulnya? Trust fund ini adalah lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana secara profesional dan keuntungannya adalah untuk sosial. Itu namanya trust fund. Ya, seperti Indoman Fund, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, perusahaan ini atau institusi ini, itu dia punya prinsip. Ya, prinsip yang dinamakan wakaf economic prinsip. Apa saja itu? Yang pertama adalah genuinely free from riba. Jadi aktivitas dia itu betul-betul genuine, terbebas dari riba. Genuine itu asli, orisinil, terbebas dari riba. Yang kedua adalah bebas dari bisnis yang bersifat spekulatif. Ya, kalau kita kan tahu ya, spekulatif itu umumnya ada di pasar-pasar keuangan, ya, derivatif dan sebagainya. Tapi ini bebas dari itu, real, ya, bisnis based on real economy. Ekonomi real, ada jual beli, ada aktivitas perpindahan barang dan jasa, ya. Deal with high potential ready operated business. Jadi yang dikerjasamakan atau real ekonominya itu memang yang sudah siap, ya, ready operated, ya, bukan yang kemudian baru akan berjalan atau apa, bukan, tapi yang sudah ready, yang sudah siap, gitu ya. Terus kemudian continuous return on investment based mudharabah and musyarakah. Ya. Nah, mari kita lihat orang-orang di balik institusi ini itu siapa saja. Ya. Kalau kita lihat dari websitenya, ini ada Dato' Abu Ubaidah Kemin. Ya. Dia adalah founder dan presiden dari Bank Wakaf Internasional yang didirikan tahun 2017. Co-founder dan vice presidennya siapa? Profesor Dato' Dr. Ahmad Kamil Medin Mirah. Nah, beliau ini adalah kebetulan co-promotor S3 saya, ya. Main promotor saya Prof. Azmi Umar, co-promotor pertama saya Prof. Mansur Ibrahim, dan beliau Profesor Ahmad Kamil Medin Mirah ini adalah co-promotor kedua saya, ya. Beliau adalah ahli kuldinar. Jadi kalau Anda belajar kuldinar, ya, dari perspektif ekonomi, ya, bukan perspektif fikih, beliau adalah salah satu yang sangat banyak tulisannya, ya. Sangat banyak tulisannya. Makanya kemudian beliau membuat inovasi-inovasi, ya, bagaimana kemudian menggunakan emas ini digabungkan dengan wakaf dan sebagainya yang ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan, ya. Jadi saya alhamdulillah sekali bersyukur, ya, bisa
menimba ilmu dengan beliaunya. Dan beliau datang waktu pengukuhan guru besar saya. Ya, ini adalah orangnya. Ya, ini adalah orang. Ya, Prof Kamil dengan saya waktu hari H pengukuhan guru besar. Nah, kita lihat sekarang. Tadi kan ada pegadaian emas. Nah, emasnya itu dari mana? Apakah kita beli dulu emasnya dan sebagainya itu? Nah, Bank Wakaf Internasional sudah menyiapkan emasnya. Ya, sudah ada kerjasama dengan supplier emas dan bentuk emasnya adalah seperti ini. Ya, ini ada tulisannya Bank Wakaf Internasional kasih gold 1 gram. Ya, gini. Nah, mari kita lihat strukturnya sekarang. Ya, strukturnya bagaimana? Nah, ini adalah yang sangat penting sekali. Ya, judulnya Gold Back Wakaf Mart. Ya, kita lihat membacanya ini adalah dari yang sebelah kanan dulu. Ya, di situ ada gold buyer. Ya, nomor 1 itu adalah gold buyer. Jadi kalau semua entitasnya ini ada gold buyer, ada Bank Wakaf Internasional, kemudian ada Bank with Gold Vault, kemudian ada Wakaf Mart. Ya, sekarang kita lihat dulu hubungannya antara gold buyer dengan Bank Wakaf Internasional. Nah, pertama yang dilakukan ini adalah Bank Wakaf Internasional itu menjual gold tersebut yang tadi, kasih gold tadi. Ya, menjual kemudian kan dibeli sama buyernya, gold buyer atau investornya. Ya, tentunya Bank Wakaf Internasional ini sudah ketika menjual gold dan dibeli sama buyernya ada keuntungan di situ. Ya, nah keuntungan itu akan diperlakukan sebagai wakaf ya oleh Bank Wakaf Internasional untuk nantinya adalah mendukung wakaf martnya. Jadi di situ sudah ada porsi keuntungan yang kemudian diwakafkan. Ya, nah setelah terbeli goldnya, berarti goldnya dipegang sekarang siapa sekarang? Buyer kan, ya, dan kemudian Bank Wakaf Internasional menerima uang cashnya. Nah dalam skim yang ini ya, yang sudah dibeli sama buyer tadi, gold tadi, itu akan diinvestasikan kembali pada bank wakaf. Ya, berarti secara fisiknya goldnya itu akan ada balik lagi di bank wakaf internasional. Ya, nah kemudian apa? Kemudian ya ini diletakkan itu sebagai investasi. Ya. Bank Wakaf Internasional kemudian mengkolateralkan, menjaminkan, atau disinilah kemudian ada gadai. Ya, jadi emasnya itu digadaikan kepada entitas yang lain. Dalam konteks ini adalah Bank with Gold Vault. Ya, jadi dijaminkan. Ya, kemudian nanti otomatis kan kalau pegadaian itu menggadaikan terus kemudian akan menerima cash kan? Ya, akan menerima cash. Ya, sehingga nomor 4 itu Bank with Gold Vault itu nanti akan memberikan cash kepada Bank Wakaf Internasional. Nah, cash yang diterima tadi, ya, itulah yang kemudian digunakan untuk investasi kepada Wakaf Mart. Jadi Wakaf Mart ini dananya dari 2. Pertama adalah uang cash yang diterima dari menggadaikan emas tadi. Yang pertama. Yang kedua adalah dari wakaf yang sudah terjadi pada yang nomor 1 tadi. Keuntungan dari penjualan emas tadi itu kan wakaf, ya, ditambah dengan uang cash yang diterima dari Bank with Gold Vault tadi, dikumpulkan kemudian digunakan untuk investasi ke Wakaf Mart. Ya, Wakaf Mart itu otomatis kan namanya investasi. Nah inilah yang kemudian yang tadi disebut ready business itu Wakaf Mart ini sudah sangat ready. Ya tentunya sudah ada studi kelayakan lebih dahulu bahwa ini yang sudah siap untuk dibiayai dan sudah ada prediksi bahwa resikonya kecil dan ini sudah ada demand-nya sehingga kita bisa prediksi bahwa dalam beberapa waktu ke depan sudah akan ada keuntungan. Ya, keuntungan ini ya dari Wakaf Mart ini itu untuk siapa? Nah, keuntungannya ini adalah untuk Mauquf Alai. Karena ini kan berbasis wakaf juga, karena ada nomor 1 tadi yang wakaf dari penjualan tadi. Untuk Mauquf Alai, untuk beneficiaries. Sebagian untuk siapa? Untuk, ya tentunya Wakaf Mart juga ada keuntungan, ya. Nah, sebagiannya lagi itu jangan lupa ya bahwa gold buyer itu juga mendapatkan bagi hasilnya dari sini. Ya, bagi hasilnya dari sini. Nah, terserah nanti gold buyer itu mau menerima uang cash atau mau dia wakafkan kembali, ya, itu
silakan, ya. Nah, ini investasi, ya. Jadi nanti ada suatu masa di mana gold buyer itu ingin mendapatkan balik emasnya, bisa juga, ya. Tentunya ada perhitungannya, ya. Bank wakaf itu nanti menerima dari keuntungan labanya berapa, terus kemudian dia jatuh tempo nanti emasnya akan dikembalikan lagi kepada bank wakaf, ya, dari bank Gold Vault ini, kemudian diterima emasnya kemudian dikembalikan lagi pada buyernya, ya. Itu bisa seperti itu, atau bisa ditaruh terus, sehingga dia dapat investasi terus, itu bisa. Jadi ada banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh investornya ini, ya. Nah, dari konsep ini, ya, apa yang keuntungannya? Dari sisi buyernya, ya, gold, karena ini adalah berbasis gold, maka nilainya adalah terproteksi, ya. Nilainya adalah terproteksi. Misalnya durasinya adalah 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun, tentunya harga emas pada tahun pertama atau tahun kedua itu kan akan semakin naik, sehingga aman dari sisi buyernya, ya. Terus kemudian itu waktu emasnya diletakkan di bank with gold vault tadi, kan ada fee yang harus dibayarkan, ya. Apakah investor yang bayar? Tidak. Yang bayar adalah bank wakaf internasional. Nah, menarik kan sebetulnya, ya. Terus kemudian pemilik emas tadi, buyer tadi, kan ownership-nya, ya, masih di buyer situ kan. Berarti dia akan kena zakat, ya. Zakat siapa yang bayar? Yang bayar bank wakaf internasional, ya. Terus kemudian ada pajak juga yang berlaku, pajak juga bank wakaf internasional yang nanggung, ya. Terus kemudian ada revenue sharing dari wakaf matnya, ya, revenue sharing dari BWI, ya. Nanti itu keuntungan dari wakaf mat, nanti ada hitung-hitungannya sendirilah, sehingga investor juga tidak dirugikan. Tentunya ada economic empowerment. Itu adalah dari sisi keuntungan bayarnya. Lalu keuntungan yang lain apa? Economic empowerment, yaitu beneficiaries tadi itu, ya, yang dari keuntungan wakaf mat tadi itu adalah untuk infak. Beneficiaries itu bisa macam-macam. Bisa, ya, orang-orang butuh beasiswa, atau mungkin yang perlu basic need, ya, makan, minum dan lain sebagainya itu, atau dan lain sebagainya, ya. Itu beneficiaries. Economic empowerment-nya project ini ada, ya. Wakaf mat ini bisa ada karena ada skim seperti ini, yang awalnya tidak ada menjadi ada. Tentunya ketika ada wakaf mat, maka ada merekrut tenaga dan sebagainya, job creation, ya. Dan kemudian ada mendukung SDGs, ya. SDGs-nya apa? Ya, bisa macam-macam. Kita lihat SDGs yang pertama, no poverty, bisa. SDGs yang kedua, zero hunger, bisa. SDGs yang keempat, quality education, bisa juga, ya. Karena infak tadi yang diberikan kepada mauquf alaihi itu bebas, ya. Bisa untuk menghindari kemiskinan, menghindari kelaparan, dan juga untuk pendidikan. Nah, kurang lebih seperti ini MART-nya, ya. MART itu kan seperti minimarket, itu pasar swalayan itu, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat, ya, bahwa ini adalah emas tadi, ya, dari gold buyer tadi, itu kan mengembalikan lagi pada bank wakaf internasional untuk kemudian dioptimalkan, digadaikan, kemudian dapat uang cash kan. Nah, itu kan berarti apa? Berarti ada baiknya bahwa emas itu jangan ditinggal di lemari, ya. Gunakan konsep seperti ini, itu akan kemudian menciptakan multiplier efek ekonomi, ya. Jadi ditaruh, kemudian digadaikan, kemudian adalah untuk orang lain. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa aset yang kita punya sebisa mungkin itu diputar. Jangan taruh di lemari, taruh di bawah bantal, jangan. Masyarakat di sana tuh sangat membutuhkan, ya. Nah, jangan lupa, ya, di video yang lain saya akan melakukan wawancara dengan Prof. Ahmad Kamil Medinmira, ya. Oleh karena itu stay tune, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau ada apa-apa silakan bisa email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.